Renungan Umat dengan judul Mencintai Hidup. Berdasar dari bacaan surat 1 Petrus 3 ayat 10-12 yang demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan hidup di dunia ini ada hal baik dan hal yang buruk. Hal baik menjadi sesuatu yang mesti kita upayakan, dan hal yang buruk dijauhi. Hal baik biasanya lebih dicari, dan hal buruk lebih sering dihindari. Terkait dengan kondisi suatu barang, terkait dengan perilaku, capaian, hasil belajar, hasil pekerjaan, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang lebih memilih barang dengan kondisi baik ketimbang barang dengan kondisi buruk seperti penyok dan lusuh. Setiap orang lebih diarahkan untuk melakukan perbuatan yang baik daripada melakukan perbuatan yang buruk, dan masih banyak contoh lainnya. Petrus menyampaikan suratnya kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang terpilih sesuai dengan rencana Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus. Petrus menanamkan sebuah nilai kepada jemaat tersebut untuk bagaimana mereka sebagai pengikut Kristus mengusahakan sikap hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani sebagai bukti ketaatan kepada Yesus Kristus. Nasihat yang disampaikan oleh Petrus dalam nats permenungan firman Tuhan saat ini terkait dengan sikap untuk mengusahakan kasih dan damai. Dengan setiap orang percaya mau mengusahakan kasih dan damai, berarti mereka sedang menunjukkan bahwa mereka mencintai hidup. Dalam hal ini, hidup sebagai anugerah pemberian Tuhan yang diisi dan digunakan untuk mengupayakan kebaikan. Mengisinya dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat atau hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan pada orang lain, berdampak baik bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Dengan seseorang melakukannya, maka ia juga sedang berjuang untuk menunjukkan cintanya kepada Sang Pemberi hidup. Petrus menampilkan realita yang terjadi di dunia, bahwa dunia ada kejahatan dan kebaikan. Ia menegaskan bahwa orang yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, sikap yang mesti dilakukan adalah menjaga dari hal-hal jahat. Salah satunya kejahatan yang muncul karena lidah dan ucapan bibir yang menipu. Secara eksplisit menegaskan bahwa orang yang melakukan kejahatan, yang menggunakan lidah dan bibirnya untuk berbuat jahat dan menipu, mereka sesungguhnya tidak mencintai hidup. Mengapa? Karena hal-hal tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang merusak hidup.
Mencintai itu memelihara, bukan merusak. Dan ketika seseorang merusak hidup, akan berdampak pada relasi terhadap sesama. Karena dengan ucapan bibir, seseorang bisa melukai orang lain, dan ini bisa menjadi benih perpecahan. Juga merusak relasi dengan Tuhan, sebab dengan melakukan kejahatan, berarti seseorang melakukan perbuatan yang hanya menuruti keinginan hawa nafsu pribadi dan tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Petrus menegaskan bahwa siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mengapa setiap orang diajak untuk mencintai hidup? Petrus menegaskan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa Tuhan memperhatikan setiap laku hidup seseorang, dan setiap orang yang melakukan kebaikan, hal yang baik dan benar, Tuhan berkenan kepada mereka. Sebaliknya, Tuhan tidak berkenan orang-orang mengisi hidup dengan berbuat jahat, sebab kejahatan ditentang olehnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita mencintai hidup, memeliharanya dengan berbagai bentuk kebaikan sebagai bukti cinta kita kepada Sang Pemberi hidup? Demikian pula dalam keberadaan kita sebagai orang Kristen. Nasihat Petrus juga mengajak kita untuk mencintai hidup dengan melakukan berbagai bentuk kebaikan, seperti menghadirkan kasih dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Kasih dan damai sejahtera bisa diupayakan dengan hal sederhana, bahkan juga bisa dilakukan dengan bagian tubuh kita yang kecil seperti lidah. Dengan lidah, kita bisa mengucapkan kata-kata yang memotivasi, mendoakan saudara kita yang sedang dalam pergumulan, mengucapkan kata-kata pengampunan atau permohonan maaf, dan sebagainya. Meskipun di dunia yang kita jumpai ini terdapat rupa-rupa kejahatan dan sikap orang yang lebih memilih untuk melakukan tindak kejahatan, tetapi marilah kita tetap melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari tindak kejahatan sebagai bentuk upaya kita mencintai hidup dan mencintai Sang Pemberi hidup. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau berkenan mengaruniakan hidup bagi kami dalam hidup yang kami jalani di dunia ini, terlebih dalam posisi kami sebagai orang Kristen. Tolonglah kami supaya mampu melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan dengan menghadirkan kasih dan damai sejahtera dimanapun kami berada, baik dalam keluarga, gereja, masyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai upaya kami mencintai hidup pemberian-Mu dan sebagai bukti cinta kami kepada Engkau, Sang Pemberi hidup. Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami dimanapun berada, dalam segala kondisi dan keadaan, yang sedang sakit, dalam proses pemulihan, yang sedang berduka, dan mengalami berbagai macam pergumulan. Kiranya Engkau berkenan menolong, menguatkan, menyembuhkan, dan kami menyerahkan pada kehendak dan karya-Mu. Kami akan melanjutkan hidup kami. Kiranya pimpinan Roh Kudus menolong supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.